Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas. Yang pertama teorinya. Ada ekonomi dua sektor. Lewis percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang banyak yang tidak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk menghidupi untuk hidup atau subsisten. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Yang dua, surplus kapitalis. Penghasilan di sektor subsisten menentukan tingkat upah di sektor kapitalis. Tetapi dalam praktik upah kapitalis 30% lebih tinggi daripada upah subsisten. Namun penawaran buruh dianggap benar-benar elastis pada upah kapitalis yang ada. Karena produktivitas marginal buruh di sektor kapitalis lebih tinggi daripada upah kapitalis. Ini mengakibatkan surplus kapitalis. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Pembentukan modal berlangsung dari lebih banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut terus berkembang sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi lebih elastis. Jadi pembentukan modal bergantung pada surplus kapitalis. Selanjutnya, peranan pemerintah dan kapitalis swasta. Menurut Lewis, pembangunan ekonomi terletak pada masyarakat mengenai investasi dan menabung. Kurang dari sama dengan 4 atau 5% dari pendapatan nasional. Di negara terbelakang yang memiliki surplus hanya 10% dari rakyat dengan tabungan sebesar 40% dari pendapatan nasional. Nah, tapi kelas tuan tanah, pedagang, peminjam uang, pendeta, bangsawan adalah kelompok yang konsumtif yang suka memboroskan uangnya ketimbang menabung atau berinvestasi. Karena itu hanya negara kapitalis dan kapitalis swasta yang dapat menciptakan modal. Selanjutnya, pembentukan modal melalui kredit bank. Penciptaan kredit mempunyai dampak yang sama bagi pembentukan modal. Seperti laba, ia akan meningkatkan output dan lapangan kerja. Namun pembentukan modal melalui kredit bank meningkatkan kenaikan inflasi harga pada beberapa waktu. Namun ini hanya bersifat sementara karena segera setelah itu ketika barang-barang modal mulai memproduksi barang-barang konsumsi, harga akan mulai turun. Akhir dari proses pertumbuhan. Jika penawaran buruh yang tidak terbatas tersedia pada upah real yang konstan, dan jika suatu bagian dari laba investasi kembali dalam kapasitas produktif, laba akan tumbuh secara terus-menerus dibandingkan dengan pendapatan nasional. Dan pembentukan modal juga akan tumbuh dibandingkan dengan pendapatan nasional. Tetapi proses tersebut tidak akan berlangsung terus sepanjang waktu yang tidak terbatas. Ia akan berakhir pada suatu terminal, sebab pada saat-saat tersebut ialah tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa, tidak ada sektor kapitalis berkembang dengan cepat hingga mengurangi penduduk dan produktivitas buruh naik. Para kapitalis membayar upah lebih tinggi kepada para pekerja. Upah real akan naik pada sektor kapitalis dan mengurangi surplus kapitalis. Dan terakhir, para pekerja meniru gaya para kapitalis menuntut upah yang tinggi. Penilaian kritis terhadap teori Lewis. Yang pertama, tidak setiap negara terbelakang mempunyai penawaran buruh yang tidak terbatas. Kedua, tingkat upah di sektor kapitalis tidak
konstan. 3. Tidak dapat diterapkan jika akumulasi modal bersifat menghemat buruh. 4. Buruh terampil bukanlah kesulitan sementara. 5. Kurangnya usaha dalam inisiatif. 6. Proses multiplikasi tidak berlangsung di negara terbelakang. 7. Mengabaikan permintaan total. 8. Mobilitas buruh tidaklah mudah. 9. Produktivitas marginal buruh tidak nihil. 10. Produktivitas turun bersama migrasi buruh dari sektor subsisten. 11. Kelompok berpendapatan tinggi rendah juga menabung. 12. Inflasi tidak membunuh diri sendiri. 13. Administrasi pajak yang tidak efisien. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.